Untuk jadi dasar, jadi dalil tentang pensyariatan qada puasa itu di Al-Baqarah ayat 185. Ingat, siapa tahu nanti keluar di kuis lagi. Nah, qada ini berlaku bagi siapa? Tadi dalam ayat sudah disyaratkan qada puasa ini berlaku bagi orang sakit dan musafir. Nah, di sini para ulama rinci, orang sakit itu yang bagaimana, yang bersafar itu nanti yang bagaimana. Orang sakit itu bisa jadi dia sakitnya itu pertama sakit yang memberatkan, kedua itu sakitnya yang menyebabkan kesembuhannya itu tertunda kalau dia tetap berpuasa. Kemudian yang ketiga sakit yang sedang dalam proses pengobatan. Bisa jadi kalau di masa pandemi kayak gini yang kena PDP kemudian dia dalam kondisi harus butuh rehat, tidak bisa misalnya butuh imun, dokter sarankan tidak puasa, nah dia bisa ikuti saran ketiga ini, yaitu sakit yang sedang dalam proses pengobatan. Atau yang keempat, sakit yang bisa bertambah parah kalau tetap berpuasa. Sakit yang bisa bertambah parah kalau dia berpuasa. Yang kelima, bila sakit nantinya kalau dia itu berpuasa. Jika sakitnya model-model kayak begini, pokoknya sakitnya ya berat lah intinya, ya ringkasnya itu sakitnya berat. Maka itu dianggap uzur. Ya, ingatnya itu dianggap uzur. Sehingga dia bisa memilih tidak berpuasa. Nanti dia qada. Adapun safar, pokoknya sekadar safar, disebut safar. Sekadar safar yang disebut safar ya. Di mana di sini disyaratkan kalau menurut mazhab jumhur, ya, ini sebagian ulama memilih safar yang dilakukan adalah safar mubah. Tidak boleh safar maksiat. Safar maksiat nggak boleh diambil uzur ini. Karena tidak mungkin ya dalam maksiat itu dikasih uzur ketika itu. Nah, jika tidak berpuasa karena berat saat sakit tadi atau bersafar, maka puasa tersebut diqadha di hari lain. Qadha itu artinya ganti di hari lain atau bahasa Jawanya nyaur di hari yang lainnya. Ya. Jadi diingat itu ya, ada dua sebab di sini ya, sakit di mana sakitnya itu sakit yang berat, berarti di sini dikecualikan untuk sakit yang ringan nggak masuk. Namun kalau safar pokoknya cuma disebut bersafar. Nah, sekarang kriteria safar itu apa? Safar itu seseorang itu keluar dari batas kampungnya ya, menuju suatu tempat yang dikatakan dia telah menempuh jarak safar. Di situ dia bisa mengambil keringanan-keringanan untuk keringanan-keringanan saat safar seperti mengqashar salat. Jadi saya ulang. Jadi safar itu adalah seseorang keluar dari batas kampung. Ya, batas kampung menuju suatu tempat yang nanti disebut itu adalah jarak. Seseorang sudah disebut bersafar. Di mana saat itu saat bersafar dia boleh mengambil keringanan-keringanan seperti mengqashar salat. Nah, kalimat batas kampung ini jelas ya. Ini misalnya ini saya ini di Gunung Kidul. Gunung Kidul ini ada kampung lagi. Gunung Kidul itu kabupaten. Ada kecamatannya, ada desanya. Saya keluar dari desa saya, ya, batas kampung itu maksudnya, lihat aja rumah yang bersambung. Rumah bersambung ya. Kalau di sini kelihatan sekali, akan kita ketahui mana yang kita disebut keluar dari kampung ini, yaitu batas kampungnya kita sudah keluar dari situ. Itu kelihatan sekali. Ya, yang saya itu biasanya bingungkan tuh kalau di daerah perkotaan, karena rumah itu bersambung terus. Ya, kalau kampung jelas. Ini batas kampung keluar dari sini. Nah, dia sudah boleh mengambil keringanan saat safar. Walaupun belum sampai ke tempat tujuan. Pokoknya batas kampung itu batas rumah terakhir. Nah, di sini saya di Kecamatan Panggang ya, Kecamatan Panggang. Saya keluar dari sini ini sudah rumah terakhir nih. Kelihatan. Keluar sudah mau masuk Bantul ya. Nah, itu sudah batas terakhir. Saya berada di daerah Panggang. Nah, kemudian menempuh jarak tertentu. Nah, jaraknya itu berapa? Saya lebih senang memilih pendapat jumhur ulama. Patokannya lebih jelas daripada memilih pendapat tergantung urf. Kalau urf belum jelas, nanti seorang pakai perasaan masing-masing. Ini menurut urf saya itu sudah safar kok.
Akhirnya dia cuma jaraknya dari Gunung Kidul ini ke Bantul, ini jarak yang cuma 20 kilo, 25 kilo, dia sudah nganggap itu safar. Padahal boleh jadi orang Bantul ke Gunung Kidul itu nilainya itu safar, namun orang Gunung Kidul ke Bantul itu tidak nilai itu safar. Jadi memang, standarnya, persepsinya nanti agak beda-beda, walaupun memang ada standar seharusnya untuk masalah memperhatikan masalah urf di sini. Tapi yang jelas, lebih aman memilih pendapat jumhur yang katakan, ya kalau dalam kilometer, safar ini yang ditempuh jaraknya 85 kilo. Misalnya saya dari Gunung Kidul ini saya ingin ke Semarang, nah itu sudah lebih dari 85 ya. Saya keluar dari batas kampung saya, maka setelah itu saya sudah, dikatakan boleh mengambil keringanan-keringanan saat safar, saya disebut musafir. Sekadar saya jadi musafir, saya boleh ambil keringanan tidak puasa. Walaupun sebagian ulama lagi ada yang merinci, lihat dulu dong safarnya safar yang berat aja baru eee, ambil keringanan ini, qadha nantinya. Namun kalau lihat dari, cuma sekedar lihat ayat saja ya, di sini tidak memperhatikan itu. Pokoknya sekadar disebut safar ya sudah bisa, ya tidak puasa dan mengqadha. Namun yang memang lebih afdol kalau kami sendiri lebih memilih pendapat yang lebih afdol tetap ya puasa. Kalau memang tidak ada kesulitan apa-apa saat safar. Ya dia cuma ke bandara dari Gunung Kidul ke Adi Sucipto, atau sekarang sudah bandara baru ya YIA, Yogyakarta International Airport, dia tempuh jalan 1 jam dari Gunung Kidul, kemudian habis itu mau ke Jakarta 1 jam, nggak ada kesulitan apa-apa. Maka tetap saran saya untuk berpuasa.